bersama Ibu Melvayola STMN dalam mata kuliah Sistem Produksi. Kali ini kita membahas mengenai assembly atau perakitan. Di dalam dunia industri ada beberapa pengelompokan. Yang pertama yaitu industri manufaktur yang menghasilkan di sini produk diskrit. Di mana untuk industri manufaktur kita bisa memprediksi berapa material dan kemudian jumlah produk yang dihasilkan. Seperti produksi kendaraan, komputer, mesin, peralatan, dan industri manufaktur ini berbasis assembly. Yang kedua yaitu industri proses, yaitu yang memproduksi bahan-bahan kimia, plastik, produk petroleum, makanan proses, sabun, semen, dan sejenisnya, di mana pada industri proses beberapa material itu dicampurkan atau digabungkan sehingga menghasilkan produk dalam jumlah yang besar, sehingga kita tidak bisa memastikan dengan tepat berapa produk akhir yang dihasilkan per satuan fisiknya. Pada perusahaan dengan produk diskrit, terdapat fungsi dasar yang harus dilalui untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir, yaitu antara lain pemrosesan, kemudian juga ada di sini perakitan, pemindahan, transportasi atau penyimpanan storage, inspeksi dan tes, serta kontrol. Kali ini yang kita akan bahas yaitu mengenai perakitan, masuk ke dalam tahapan kedua. Ini adalah manufacturing proses model yang biasa kita lihat di dalam sistem produksi, di mana ada input, kemudian ada proses transformasi dan output. Seperti di sini, inputnya adalah bahan baku, peralatan, perkakas, energi, tenaga kerja yang mengalami proses transformasi, baik itu basic proses, secondary proses, operasi pengubahan sifat fisik, atau operasi penyelesaian, dan akhirnya menghasilkan output berupa completed workpiece dan hasil sampingan yaitu berupa scrap dan waste. Jadi apa itu assembly? Assembly bisa kita katakan adalah penggabungan dua atau lebih komponen menjadi bentuk baru yang kita namakan sebagai subassembly atau assembly, atau produk jadi bisa juga berupa produk setengah jadi. Jadi untuk dia syarat bisa dikatakan assembly, minimal ada dua part atau komponen yang digabungkan. Nah, apa itu part? Part yaitu material tunggal, yaitu bagian individu dari sebuah produk. Dikatakan part jika dia berdiri tunggal. Komponen itu bervariasi, mulai dari sebuah part hingga dia adalah kombinasi dari beberapa part yang digabungkan. Kemudian ada juga building block. Building block ini yaitu kombinasi dari part dari sebuah produk yang dihasilkan melalui proses perakitan berupa subassembly. Base component. Nah, apa itu base component? Base component ini adalah komponen yang lebih besar yang menjadi induk perakitan dari komponen-komponen yang lebih kecil. Nanti kita akan lihat contohnya. Formless material. Formless material yaitu material pendukung yang digunakan di dalam perakitan seperti lem, cat, dan lain sebagainya. Subassembly adalah sebuah komponen yang dirakit dengan komponen lainnya, bisa juga dengan base komponen atau building block. Serta final assembly menggambarkan sebuah konstruksi akhir dari sebuah building block atau kita sebut juga sebagai produk jadi. Pada gambar berikut bisa kita lihat bagian mana yang menjadi base komponen, kemudian komponen yang dirakit pada base komponen, kemudian juga ada beberapa komponen yang dirakit kembali
sehingga kemudian menjadi building blocks. Jadi inilah pemahaman apa perbedaan base komponen, komponen, dan building block. Gambar berikut memperlihatkan peta assembly dari sebuah perakitan. Kita bisa lihat di sini beberapa komponen digabungkan sehingga menghasilkan subassembly. Bisa kita katakan adalah subassembly 1A atau subassembly 1B yang kemudian dirakit lagi ke dalam base komponen sehingga menghasilkan subassembly 2. Sampai akhirnya kemudian menjadi final product. Gambar cell phone berikut memperlihatkan yang mana komponen dan yang mana base komponen. Jadi yang bergambar warna merah muda ini bisa kita katakan adalah base komponen, yang mana komponen-komponen yang lain itu dirakit pada komponen utama ini. Dalam mechanical fastening ada dua kelas utama perakitan mekanis, yaitu metode yang pertama yang membolehkan untuk terjadinya disassembly atau pembongkaran, yaitu dengan menggunakan metode penguncian, dan yang kedua yaitu metode yang menghasilkan permanent joint atau yang bersifat permanen, yaitu dengan pemakuan. Untuk threaded fastener ada beberapa komponen yang kita gunakan, yaitu screw, bolt, dan nut. Seperti pada gambar A, yaitu menggunakan bolt dan nut, di mana di sini lubang penguncian itu harus sampai pada ujung komponen yang kemudian akan dikunci oleh nut. Dan pada gambar B itu adalah gambar screw yang memperlihatkan lubang penguncian tidak perlu tembus, tapi dia bisa bersifat buntu. Nah, untuk pemilihan penguncian mana yang akan kita gunakan itu tergantung pada produk kita, yang mana yang lebih tepat dari kedua metode berikut. Untuk bolt atau screw itu sendiri ada beberapa macam bentuk, seperti flathead, filester, truss head, hexagon, phillips, hex, square, yang kesemuanya ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing tergantung pada produk assembly kita. Screw bisa kita katakan dia pengikat berulir eksternal yang dirangkai pada lubang berulir buntu. Sementara bolt dan pasangannya nut yaitu pengikat berulir eksternal yang dimasukkan melalui lubang dan disekrup ke mur di sisinya yang berlawanan, dan ini adalah pengikat dari bolt. Untuk bolt dan screw itu memiliki ketebalan tersendiri, tinggian yang harus disesuaikan kepada produk assembly kita. Jadi ada bermacam atau ragam ukuran yang bisa digunakan. Berikutlah untuk materi Ibu kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada part 2.